Halo semuanya, kembali lagi di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah film yang berjudul The Invasion. Adalah film horor fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2007, disutradarai oleh Oliver H. Beagle dengan naskah ditulis oleh David Kajganich. Film yang berdurasi 99 menit ini dibintangi oleh Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam, dan Jeffrey Wright. Berkisah tentang sebuah bencana wabah yang melanda Amerika dan juga seluruh dunia pasca jatuhnya sebuah pesawat antariksa. Daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang wanita bernama Carol yang sedang panik mencari dan meramu beberapa obat untuk diminum agar tetap terjaga demi melindungi putranya. Di sudut ruangan terdapat pintu di mana orang-orang di balik pintu terus berteriak meminta tolong sekaligus berusaha mendobraknya. Apa yang terjadi? Beberapa hari yang lalu, sebuah pesawat ulang-alik bernama Patriot meledak ketika sedang dalam proses pendaratan. Puing-puingnya berjatuhan di sekitar pemukiman penduduk mulai dari Dallas hingga ke Washington. Media televisi memberitakan peristiwa tersebut. Melalui wawancara, beberapa penduduk di pemukiman menjelaskan bahwa mereka melihat sesuatu yang tidak biasa pada puing-puing pesawat yang berjatuhan, sehingga mereka menganggap pesawat tersebut telah terkontaminasi oleh sesuatu. Malam itu, sejumlah pejabat-pejabat dari beberapa lembaga berkumpul di lokasi jatuhnya pesawat untuk melakukan pemeriksaan. Salah satunya Tucker Kaufman dari CDC, sebuah lembaga pencegahan dan penanggulangan wabah. Dia mendapatkan laporan dari tim NASA bahwa mereka telah mengumpulkan puing-puing dan merekam tingkat kontaminasi hampir di setiap meter persegi. Lalu setelah diproyeksikan, zona kontaminasi seluas 320 km terbentang mulai dari Dallas ke Washington DC. Penyebab kontaminasi diduga berasal dari jamur yang terdapat pada puing pesawat, di mana itu mampu bertahan dalam kondisi panas maupun dingin. Ketika hendak meninggalkan lokasi, Tucker dihampiri seorang gadis kecil, memberikan puing pesawat yang ditemukannya di rumah. Tangan Tucker langsung disengat oleh jamur saat menerima puing tersebut. Lalu dengan perasaan sedikit kesal, dia meninggalkan gadis itu. Setibanya di rumah, Tucker melihat keanehan dengan sambutan anjingnya menggeram seolah tidak suka. Malam itu Tucker memutuskan untuk langsung beristirahat karena beberapa jam lagi dia harus menghadiri pertemuan dengan presiden. Namun tanpa disadari sesuatu terjadi dengan tubuhnya ketika tertidur. Terlihat lendir menutupi sebagian wajah dan leher Tucker sehingga membuatnya seperti sulit bernafas. Sementara itu di kediamannya, Carol terbangun setelah mendengar teriakan putranya Oliver. Bocah laki-laki yang akrab dipanggil Oli itu sudah sering mengalami mimpi buruk, apalagi sejak Tucker sang ayah sering menghubunginya. 4 tahun yang lalu Tucker dan Carol telah bercerai. Tucker yang awalnya meninggalkan Oli dan pindah ke Atlanta, tiba-tiba menghubungi Carol, menuntut haknya sebagai ayah untuk bertemu putranya. Tentu saja itu tidak bisa diterima begitu saja oleh Carol, karena akan mengganggu mental Oli. Ben, sahabat Carol, mencoba menenangkan. Wajar saja bila Tucker ingin bertemu anaknya, karena dia adalah seorang ayah, namun hanya Carol yang dicintai oleh Oliver. Tak ada yang bisa dilakukan Tucker atau siapapun untuk mengubah hal itu. Selain itu, Ben menceritakan sebuah berita mengejutkan yang tidak diberitakan dimanapun, kecuali di internet, bahwa 50 orang ilmuwan mengundurkan diri dan menandatangani surat tentang presiden yang mengabaikan pendapat mereka bahwa kecelakaan Patriot adalah sebuah hal yang sudah direncanakan. Carol adalah seorang psikiater. Pagi-pagi sekali dia telah mendapatkan kunjungan dari pasien lamanya bernama Wendy. Wanita itu menceritakan tentang perubahan yang terjadi kepada suaminya, baik dalam hal bertindak dan menatap. Wendy mengaku bahwa suaminya yang bernama Richard itu selalu membawakan sesuatu untuk diminum. Walaupun Wendy menolaknya, Richard melakukan hal itu terus-menerus, sehingga membuat Wendy marah dan melemparkan gelas ke wajah Richard. Anehnya pria itu sama sekali tidak marah ataupun membentak Wendy. Bobo, anjing peliharaan Wendy, juga merasakan hal yang sama. Suatu malam ketika Richard pulang, Bobo mengamuk dan menyerang Richard. Akibatnya, pria itu langsung mencekik dan menghantamkan Bobo ke tembok hingga mati dan membuangnya begitu saja ke tempat sampah, tanpa merasa sedih ataupun bersalah sedikit pun.
Ini merupakan sebuah kasus yang sangat aneh. Akhirnya Carol memberikan resep obat dan menyediakan layanan telepon untuk melaporkan tindakan aneh atau menakutkan yang dilakukan Richard terhadap Wendy. Malam harinya Carol berbincang-bincang dengan Ollie karena merasa cemas dengan kunjungannya ke rumah Tucker esok hari. Beberapa waktu kemudian, bersama temannya Pam, Carol menemani anak-anak mereka berkeliling merayakan Halloween. Hingga pada suatu rumah, seekor anjing terus menggonggong dan menyerang teman Ollie yang bernama Andy. Namun sangat mengejutkan, bocah laki-laki itu terlihat begitu tenang. Bahkan dia bisa menahan mulut anjing itu dengan kuat sehingga berhenti menyerangnya. Dan hal yang lebih mengejutkan lagi, luka Andy menghilang dengan sendirinya sehingga Carol mengira bahwa darah itu milik anjing tadi. Selain itu, Carol juga menyadari sikap Andy yang kini menjadi sangat pendiam. Tiba-tiba saja Ollie menemukan sesuatu seperti kulit yang menempel pada tangannya. Kulit bening itu sangat lembab dan terus bergerak seperti makhluk hidup. Keesokan harinya Carol membawa kulit itu kepada Ben yang merupakan seorang dokter. Pria itu terlihat sangat tertarik, tapi bukannya tidak mungkin itu bisa jadi riasan untuk kostum Halloween yang biasa diperjualbelikan. Untuk memastikannya, Ben meminta bantuan Steven, dan pria itu akan segera mengabari Carol setelah mendapatkan hasilnya. Media memberitakan tentang wabah flu yang menyerang hingga puluhan ribu warga Amerika. Pemerintah akan segera mengumumkan bahwa yang akan dihadapi mereka melebihi kondisi darurat medis nasional. Wabah flu yang terjadi saat ini bisa jadi yang paling mematikan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. CDC, dipimpin oleh Tucker, telah mengadakan rapat darurat untuk menangani masalah virus flu. Mereka berjanji akan terus mempelajari virus baru tersebut dan segera menciptakan vaksinnya. Tidak ada yang menyadari di sana ada dua orang pelayan yang sedang memasukkan suatu cairan dari mulutnya ke minuman yang akan dibagikan kepada para peserta. Setibanya Carol di kantornya, Carly memberitahukan bahwa ada seorang pria yang sedang menantikannya sejak tadi. Ternyata pria itu adalah Richard, suami Wendy. Tujuannya ke kantor Carol adalah membawa istrinya pulang, yang mana sebentar lagi akan datang. Merasa khawatir dengan Wendy, Carol mencoba meneleponnya dan benar adanya Wendy sedang menuju ke kantor Carol, yang mana saat ini sedang berada di seberang jalan. Mengetahui tentang keberadaan suaminya, seketika Wendy menjadi panik, lalu dia memutuskan untuk pergi dan tinggal bersama adiknya. Ada sebuah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Wendy dan itu membuat Carol bingung. "Aku tidak tahu apakah aku bisa percaya padamu." I didn't know if I could trust you either, but thank you, Carol. Akhirnya Carol menerima pasien-pasiennya yang mulai berdatangan dan Richard hanya dibiarkan menunggu ditemani dengan beberapa majalah. Malam harinya, sesuai dengan rencana, Carol mengantar Ollie ke rumah Tucker. Ketika sedang asik bercanda, tiba-tiba saja Ollie melihat seorang wanita menghadang mobil mereka sehingga hampir terjadi kecelakaan. Wanita itu terus mengatakan hal-hal aneh tentang mereka yang telah datang. Rasa khawatir, Carol langsung mengunci pintu mobil dan tiba-tiba saja wanita itu ditabrak oleh mobil lain. Anehnya pria yang mengendarai mobil terlihat begitu tenang tanpa merasa bersalah dan bahkan polisi yang datang malah menolak kesaksian Carol. Tak lama kemudian, Carol dan putranya tiba di rumah Tucker. Carol sedikit menjelaskan apa yang sebelumnya terjadi, namun dia tidak bisa berlama-lama karena harus menghadiri acara penting. Sebenarnya Carol masih merasa khawatir dengan Ollie, apalagi mereka berdua baru saja mengalami kejadian aneh yang mungkin akan berpengaruh ke mentalnya. Acara malam itu sebenarnya bukan cuma makan malam biasa, tapi pertemuan antara dua duta besar, yaitu antara Henrik, duta besar Ceko, dan duta besar Rusia, Yoris. Terjadi perdebatan seru antara Carol dan Yoris mengenai peradaban manusia yang sama sekali tidak mengubah sifat dasar manusia itu sendiri, yaitu kekerasan. Namun Carol dapat menjawabnya dengan sangat baik. Walaupun kekerasan masih sering terjadi, wanita itu yakin bahwa peradaban bisa menjadi harapan bagi kehidupan yang lebih baik. Sementara itu Ollie yang sedang bermain dengan temannya Jean saling menceritakan tentang sikap ayah mereka yang aneh. Malam itu, Ollie ditawarkan secangkir coklat hangat yang terlihat begitu nikmat tapi juga begitu mencurigakan.
Sepulangnya dari acara makan malam, terlihat Ben dan Carol begitu menikmati acara tersebut. Bahkan ada satu momen yang membuat Ben benar-benar merasa malu karena temannya Henrik dan istrinya Ludi merekomendasikan agar Ben menikahi Carol yang cantik dan juga cerdas. Malam itu Carol tiba-tiba kedatangan seorang tamu yang mengaku dari lembaga sensus. Karena merasa curiga, Carol tidak mengizinkannya masuk. Namun pria itu terus memaksa, bahkan mencoba mendobrak pintu rumah Carol. Karena tidak berhasil, pria itu pun menyerah dan akhirnya Carol meminta bantuan Ben. Di pagi harinya, Carol melihat makin banyak orang-orang yang bersikap sangat tenang. Tatapan mereka terlihat kosong, seperti orang yang tidak memiliki jiwa. Hal yang sama juga ia lihat pada Carly dan seorang pria kurir yang sedang berada di kantornya. Menurut keterangan Carly, seluruh pasien membatalkan pertemuannya, kemungkinan karena terserang flu yang tengah marak di beberapa kota di Amerika. Carol pun mencoba menghubungi pasiennya Wendy untuk mengetahui keadaannya. Saat itu yang menjawab telepon adalah Richard. Pria itu mengatakan bahwa saat ini istrinya sedang tidur dan akan segera mengabari Carol setelah Wendy terbangun. Masih belum puas dengan keterangan Richard, Carol mencoba mencari beberapa artikel di Google tentang orang-orang yang merasa adanya perubahan terhadap anggota keluarganya, sehingga tidak mengenalnya lagi. Selain itu, Carol juga menyadari bahwa ekspresi wajah kosong orang-orang yang ditemuinya hari ini bukanlah pertama kalinya terjadi. Dimulai dari Richard, Andy, hingga pengawal lembaga sensus yang mencoba menerobos rumahnya semalam. Tiba-tiba saja dia dikagetkan dengan kedatangan Carly yang membawa secangkir kopi. Carly terlihat begitu mencurigakan. Dia terus merayu Carol untuk segera meminum kopi tersebut. Beruntung sebuah telepon masuk dari Ben, sehingga hal itu menggagalkan apa yang direncanakan oleh Carly. Ternyata Stephen menemukan sesuatu dengan sampel yang dibawa oleh Carol, bahwa benda yang dikira kulit itu sebenarnya adalah keringat malam hari. Hanya saja tidak menguap, melainkan menjadi padat. Namun di dalamnya terdapat spora yang mampu bertahan dalam kondisi apapun. Dan yang lebih mengerikan lagi, itu dapat mengambil alih kendali tubuh manusia selama tertidur dengan cara mengatur ulang genetik manusia. Mungkin terdengar tidak masuk akal, namun Ted Frado, ilmuwan yang mengundurkan diri dari lab, sekarang bekerja di Fort Detrick dan bergabung dengan orang-orang yang sedang meneliti hipotesis mereka yang mana kemungkinan ulah dari spesies asing. Kasus ini sebenarnya belum lama muncul. Tadi malam, Eropa dan Jepang telah mempertimbangkan protokol epidemik, sedangkan di Amerika, mereka menganggapnya sebagai wabah flu. Carol, Ben, dan juga Stephen langsung menuju ke rumah Ludi setelah menerima telepon. Dalam perjalanan, mereka menemukan semakin banyak orang-orang dengan tatapan kosong serta mendengar sebuah pemberitaan tentang meningkatnya virus flu misterius. Ludi meminta bantuan Ben untuk memeriksa keadaan Yoris yang tertidur dengan wajah dan leher ditutupi oleh keringat yang mengeras. Tiba-tiba saja, Yoris terbangun dan langsung menyerang Carol setelah melihat flashlight dari ponselnya. Ben berhasil membanting tubuh Yoris, namun dia masih merangkak dengan cepat keluar kamar hingga akhirnya terkapar di tangga. Lalu Carol yang merasa panik karena tidak mendapat kabar dari Oli langsung menuju ke rumah Tucker. Setibanya di sana, Carol memang bertemu Tucker. Namun menurut penjelasan pria itu, saat ini Oliver sedang bermain di rumah Jean. Carol yang merasa kesal pun bergegas membereskan seluruh pakaian Oli sambil menanyakan tentang apa yang terjadi dengan orang-orang dan bagaimana bisa Tucker sebagai pejabat CDC begitu tenang dalam menghadapi wabah flu misterius. Seluruh rekan-rekan Tucker yang berada di rumah itu pun mencegat Carol, termasuk kekasih Tucker yang juga sudah terinfeksi. Tucker menjelaskan bahwa tidak ada yang perlu kau takutkan, Carol. Ini semua hanya flu biasa, dan setelah bangun dari tidur, kamu akan merasakan hal yang sama, baik pemikiran, kenangan, bahkan kebiasaan. Tidak ada yang berubah. Carol pun mencoba memberikan perlawanan, namun Tucker dengan cepat menyergap Carol dan memuntahkan cairan yang mengandung spora ke wajahnya. Seketika Carol merasakan ada yang berubah dari dirinya. Sekuat tenaga, wanita itu mencoba bangkit dan mendatangi rumah Jean mencari keberadaan putranya. Tapi sama sekali tidak ada jawaban karena ternyata penghuni rumah itu juga telah terinfeksi. Pemblokiran jalan oleh penduduk setempat membuat Carol harus melanjutkan pelariannya dengan berjalan kaki.
Setibanya di jalan raya, dia mencoba menghentikan beberapa mobil, namun sayangnya tidak ada satupun orang yang mau peduli. Sama halnya seperti wanita yang tewas tertabrak mobil sehari yang lalu. Carol pun mencoba menaiki kereta api. Sebuah pesan multimedia masuk yang berisi video Ollie yang sedang ketakutan karena dia telah dipindahkan oleh Tucker ke lokasi yang tidak diketahui. Seorang pria di sana memperingatkan Carol untuk tetap tenang agar mereka yang terinfeksi tidak curiga. Tak lama kemudian, orang-orang itu pun datang dan seorang wanita yang dilanda kepanikan berusaha melawan. Menyadari bahwa semua itu tidak berguna, Carol dan beberapa orang lain pun mengunci diri di gerbong lain. Kereta pun berhenti setelah Carol menekan tombol darurat dan dia berhasil melarikan diri dari kereta. Namun tidak dengan penumpang lain. Mereka semua ditangkap dan disembur dengan cairan spora. Semakin dekat Carol ke rumahnya, semakin banyak pula orang-orang terinfeksi yang ditemuinya. Bahkan ayah dan anak nekat melompat dari bangunan tinggi untuk bunuh diri. Seorang polisi yang berpura-pura terinfeksi memperingatkan Carol untuk lebih tenang agar tidak ketahuan, karena Carol terlihat berkeringat, sedangkan mereka yang terinfeksi sama sekali tidak. Beberapa waktu kemudian, Carol pun telah kembali ke rumah Ludi. Dia merasa sangat sedih karena tidak bisa menemukan anaknya Oliver. Stephen menjelaskan bahwa virus tersebut sama halnya seperti flu biasa, menular lewat cairan tubuh ataupun suntikan. Fort Detrick telah benar-benar ditutup siang ini. Para ilmuwan yang berada di sana telah melakukan simulasi dan diperkirakan saat ini jumlah orang yang terinfeksi di Amerika sudah mencapai puluhan juta. Tidak ada yang mengetahui siapa saja yang sudah tertular. Satu-satunya cara agar tidak terinfeksi adalah jangan sampai tertidur. Mereka pun mengatur rencana untuk menuju ke Fort Detrick yang berjarak 80 km. Namun, sebelum itu, Ben dan Carol akan lebih dulu mencari Oliver. Tiba-tiba saja Hendrik pulang setelah seharian tidak ada kabar. Tapi dia tidak sendiri. Bersama rombongannya, Hendrik mulai menggeledah tiap ruangan untuk menemukan orang-orang yang belum terinfeksi. Dalam perjalanan, tim Carol sempat bertemu dengan Wendy yang dibekuk petugas. Dia terus meneriakkan bahwa dia sudah tertidur, tetapi petugas masih terus menyeretnya bahkan menyetrumnya hingga pingsan. Jika memang apa yang dikatakan oleh Wendy benar, kemungkinan tubuhnya kebal terhadap virus. Setelah mereka memeriksa berkas di kantor Carol, ternyata Wendy dulunya pernah menderita penyakit cacar air dan sebuah perawatan menimbulkan penyakit lain yang disebut Acute Disseminated Encephalomyelitis, disingkat ADEM. Semacam penyakit autoimun yang mempengaruhi substansi alfa dan sel otak. Hal yang sama juga pernah dialami oleh putra Carol. Mungkin itulah yang menyebabkan Ollie masih bisa mengirim pesan setelah 2 hari bersama Tucker, yaitu kebal terhadap virus alien. Ben langsung melaporkan hal ini kepada Stephen yang kini sedang berada di Fort Detrick. Ini merupakan sebuah kabar baik karena kemungkinan besar mereka bisa menciptakan vaksinnya untuk bisa mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Perjalanan Carol dan Ben pun berlanjut setelah mendapatkan sebuah pesan teks dari Oliver. Tucker terus-menerus mengawasinya, bahkan saat ini Ollie dipindahkan ke Baltimore. Banyak wilayah dan jalan-jalan yang ditutup, sehingga mau tidak mau Ben harus menerobos blokade jalan. Akibatnya, seluruh petugas kepolisian mengejar mereka, sehingga Ben harus menurunkan Carol dan menjauhkan para petugas dari wanita itu. Carol terus melanjutkan perjalanan dengan tatapan kosong, karena jika diperhatikan, seluruh kota telah dikuasai oleh orang-orang yang terinfeksi. Di pagi harinya dia menaiki sebuah kereta yang menuju ke Baltimore, tapi sangat mengejutkan. Tiba-tiba saja Jean menghampiri Carol karena mengetahui wanita itu belum terinfeksi. Beruntung Carol berhasil memperdayai bocah itu. Dia berjanji akan segera tidur setelah mengurung diri di toilet. Setibanya di Baltimore, Carol dan Jean disambut oleh Tucker. Kemudian mereka menuju ke sebuah apartemen yang merupakan kediaman ibu Tucker. Tiba-tiba saja Ben menelepon untuk mengetahui lokasi Carol. Lalu ketika Tucker menemui beberapa orang penting, Carol memanfaatkan kelengahan ibu Tucker dan Jean untuk mencari putranya Olive. Carol sangat bersyukur karena dia berhasil menemukan putranya. Selain itu, kondisi Ollie yang normal membuktikan bahwa tubuhnya benar-benar kebal terhadap virus. Sangat mengejutkan ternyata Jean mengetahui rencana Carol. Akhirnya, karena tidak punya pilihan lain, Carol terpaksa mendorong Jean hingga menghantam kayu. Carol berhasil lolos dari ibu Tucker yang sejak tadi terus menyaksikan berita di televisi. Namun sangat disayangkan, ketika berada di bawah, wanita itu terlihat oleh Tucker. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga Carol dan Ollie menemui jalan buntu.
Beruntung selain itu Oli menemukan jendela ruang bawah tanah yang terbuka dan mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di sana. Ternyata itu adalah ruangan generator listrik yang telah lama ditinggalkan. Karena mendengar suara pecahan-pecahan bohlam, akhirnya Tucker yang sudah berpencar dari kelompoknya menangkap Carol yang sedang mencoba melepaskan rantai. Sama seperti sebelumnya, Carol sama sekali tidak sanggup melawan. Namun kali ini dia dibantu oleh Oliver yang pemberani sehingga Tucker pun berhasil dilumpuhkan. Rasa kantuk Carol sudah tak tertahankan lagi. Dia bergegas ke sebuah supermarket untuk mencari obat-obat yang bisa membuatnya tetap terjaga. Kemudian Oli diajarkan cara menyuntikkan obat tersebut yang mana akan sangat berguna jika nantinya Carol tertidur. Setelah memberikan beberapa kacang untuk dikonsumsi oleh Oliver, Carol mencoba kembali menghubungi Ben karena hingga saat ini pria itu masih belum menjemput mereka. Di sana terdapat ruang karyawan dengan pintu besi yang dikunci dari luar. Karena merasa ada yang tidak beres, Carol pun memberanikan diri untuk memeriksa ruangan tersebut. Ternyata ruangan itu untuk mengurung orang-orang agar tertidur. Di sana Carol berhasil memungut sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Mereka berdua pun memutuskan untuk beristirahat sambil menunggu kedatangan Ben. Tak lama kemudian, rasa kantuk Carol sudah mencapai puncak dan membuatnya tertidur. Beruntung suara pintu besi ruang karyawan yang terus digedor membangunkan Oli, sehingga bocah itu pun bergegas menggunakan suntik seperti yang diajarkan ibunya. Sesaat setelah membasuh mukanya, Carol melihat Ben di depan pintu ruang karyawan. Alangkah bersyukurnya wanita itu. Akhirnya dia bisa melarikan diri dari sana dan membawa putranya. Namun, kata-kata yang diucapkan oleh Ben membuat Carol curiga. Kata-kata yang begitu lembut dan berusaha untuk mempengaruhi Carol. Kami akan menjadikan manusia lebih baik agar seluruh kehidupan di bumi menjadi damai tanpa peperangan dan kejahatan. Tetapi Oli harus disingkirkan karena kedamaian itu tidak akan berlaku untuk orang yang kebal. Kemudian Ben melepaskan orang-orang yang terkurung di dalam ruangan. Salah satu dari mereka langsung berusaha meraih Oliver, namun berhasil digagalkan oleh Carol dengan menembaknya. Beberapa orang yang lain juga tewas ditembak oleh wanita itu, kecuali Ben. Carol hanya menembaknya di bagian kaki untuk melumpuhkannya. Dengan menggunakan mobil Ben, Carol dan Oli melarikan diri. Tiba-tiba Steven menghubungi Carol karena ternyata kini dia berada di dalam helikopter yang sedang mengitari daerah Baltimore. Pria itu pun mencoba mengarahkan Carol ke gedung Carlson, di mana terdapat helipad. Namun itu tidak akan mudah karena orang-orang yang terinfeksi mengepung Carol dari segala arah. Bahkan nekat menabrakkan diri demi membuat Carol dan putranya celaka. Oli terus berusaha membangunkan sang ibu yang tak sadarkan diri. Hingga di saat-saat terakhir, mobil mereka sudah diserbu, Carol pun terbangun dan langsung melarikan diri mengikuti arahan Steven. Akhirnya setelah melewati beberapa rintangan, mulai dari dilempari molotov hingga menabrak sebuah tiang di dalam gedung, Carol dan anaknya Oli berhasil tiba di puncak, ikut bersama Steven dan beberapa tentara menggunakan helikopter. Film pun ditutup dengan menampilkan kondisi setahun kemudian di mana setelah vaksin diciptakan, seluruh kehidupan umat manusia pun mulai kembali normal. Dalam sebuah wawancara, Steven menjelaskan bahwa dia dan para ilmuwan lain akan membantu presiden dalam upaya kerjasama membasmi wabah dunia. Walaupun masih ada beberapa yang terinfeksi, namun jumlahnya dipastikan terus menurun. Orang-orang yang sudah sembuh tidak akan mengingat apa-apa ketika mereka dikendalikan oleh virus. Semua kejadian tersebut sama seperti saat mereka tertidur. Selain itu ditampilkan juga Carol yang kini hidup bersama Ben dan Oliver, juga Jean yang telah diadopsi. Manakah yang lebih baik? Manusia dikuasai virus alien dan membawa kedamaian kepada dunia, atau manusia tetaplah manusia, seperti apa adanya, dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Sebenarnya film The Invasion ini adalah film keempat dari film-film yang berdasarkan novel fiksi ilmiah Jacques Vine, berjudul The Body Snatchers. Yang pertama itu adalah Invasion of the Body Snatchers tahun 1956, lalu di-remake dengan judul yang sama di tahun 1978, Body Snatchers tahun 1993, dan yang terakhir adalah The Invasion tahun 2007. Tidak diketahui siapakah yang mengirimkan virus atau jamur yang menempel pada pesawat Patriot, tapi sesuai judul, sudah bisa dipastikan ini adalah invasi.
Makhluk yang menjadi tersangkanya bisa jadi bakteri itu sendiri, sama halnya dalam film The Thing. Hanya saja ini lebih bersih tanpa adanya unsur mutasi yang menjijikkan, dan sepertinya bakteri ini tidak berpengaruh pada hewan. Saya yakin bakteri atau jamur ini telah menguasai planet lain dan mengendalikan penghuninya untuk mengirim bakteri-bakteri tersebut ke bumi melalui pesawat Patriot. Makhluk asing dalam film ini berpendapat bahwa dia lebih baik dari manusia itu sendiri, karena manusia hanya akan terus berperang, membunuh, dan merusak alam. Sesuai dengan yang dikatakan Yoris, bahwa peradaban manusia tidak menjamin suatu perubahan atas sifat dasar manusia itu sendiri. Beberapa berita yang disiarkan di radio dan televisi tidak digubris oleh tokoh utama, padahal itu sebenarnya berita yang penting, di mana tiba-tiba saja ketegangan Amerika dan Iran mencair sehingga mereka bekerja sama dalam pengayaan nuklir. Korea Utara melucuti senjata nuklirnya, Pakistan dan India bersatu, dan Cina membebaskan tahanan politiknya. Seluruh dunia menjadi aman dan damai. Semua terdengar sangat melegakan, tapi di sisi lain juga mengerikan. Bagaimana mungkin semua bisa berubah begitu saja tanpa adanya embel-embel untung dan rugi? Bukan bermaksud sinis, tapi saya mencoba realistis, karena sangat jarang kita menjumpai orang yang benar-benar tulus. Apakah Anda setuju? Pada intinya film ini menjelaskan bahwa kejahatan selalu ada dalam diri manusia. Karena tanpa kejahatan, manusia tidak bisa disebut manusia. Apakah kejahatan merupakan bagian dari kemanusiaan? Bagaimana menurut kalian? Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah, pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Terima kasih semuanya, sekian dulu video kali ini dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!